Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wa an Ummi Waraqah, dari Ummi Waraqah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu amaroha, memerintahkan kepada Ummi Waraqah anta umma ahla dariha, untuk menjadi imam keluarganya, ahli rumahnya. Hadis ini menunjukkan bahwa ternyata wanita itu juga kalau di rumah, jika memungkinkan sholat itu berjamaah. Kalau yang laki-laki ke masjid, dari ibu-ibu ada anak-anaknya, itu sebaiknya tidak sholat sendiri-sendiri, tapi ngimami anak-anaknya. Itu perintahnya Rasulullah. Yang kedua, ini menunjukkan sampai Rasulullah perintah kepada Ummi Waraqah, itu berarti Ummi Waraqah ini punya kelebihan di dalam urusan baca Al-Quran dan ilmu keagamaan. Jadi imam itu karena memang ada persyaratan, melihat Ummi Waraqah ini punya potensi untuk membimbing keluarganya, akhirnya disarankan, kamu kalau sholat imami keluargamu. Dan ini hadisnya sahih. Ya, sebaiknya gitu. Cuma biasanya di masyarakat kita kan enggak. Ibu-ibu itu ya sholat sendiri-sendiri. Kalau bisa ada anak-anaknya perempuan, ibu yang imam, atau siapa yang lebih memenuhi syarat di dalam baca Al-Quran, itu yang diminta jadi imam. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu istakhlafa, memberikan kuasa atau memberi wewenang. Istakhlafa itu asalnya dari kata khalifah. Di sini dia dengan istakhlafa, gawe ganti, menjadikan badal. Ibnu Ummi Maktum kepada Ibnu Ummi Maktum. Ya ummun nasa, agar menjadi imam atau ngimami banyak orang. Wa huwa Ahmad, sedangkan Ibnu Ummi Maktum itu buta. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Jadi Ibnu Ummi Maktum itu buta, tetapi dijadikan badal imam oleh Rasulullah. Ini artinya bahwa persyaratan kesempurnaan fisik, terutama mata, itu tidak menjadi pertimbangan selama orang itu memenuhi syarat dalam urusan memahami sholat dan juga bacaannya baik.
Jadi orang buta itu juga bisa dijadikan petugas imam masjid. Ini Rasulullah memerintahkan Ibnu Ummi Maktum untuk menjadi badal sholat, badal imam sholat. Padahal beliau buta. Artinya kalau memenuhi standar kualifikasi bacaan-bacaan dan juga syarat rukunnya, boleh saja orang buta itu dijadikan imam. Malah di Timur Tengah itu banyak orang buta yang hafal Al-Quran. Bahkan hafal hadis. Di salah satu mufti Saudi Arabia itu ada yang buta, tapi hafal Al-Quran dan hafal banyak hadis. Jadi kalau ceramah di masjid itu ditanya oleh jamaah macam-macam, beliau luar kepala. Itu karena mungkin dulu belajarnya ya apa istilahnya hafal. Jadi ngajinya dengan cara mendengarkan. Orang-orang begitu itu kan ingatannya Tuhan. Sekarang juga banyak qori-qori, kemudian hafid-hafid yang buta itu banyak. Kita yang melek malah jangankan hafal, ya punya hafal sedikit-sedikit aja enggak. Padahal yang buta-buta itu malah pada hafal-hafal. Wa ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, sallu ala man qala la ilaha illallah. Salatilah atau salatlah ala man qala, kepada orang yang mengatakan atau mengucapkan la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Ini terkait dengan salat jenazah. Kalau ada orang, ya gampangannya sekarang itu muslim, karena sudah mengucap kalimat syahadat, itu walaupun misalnya ngaku Islam tapi nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid. Kadang-kadang waktunya orang sholat ya tenang-tenang saja, cangkruan kadang-kadang. Itu kalau lihat hadis ini, ya walaupun dia itu fasik, orang ahli maksiat, secara lahiriah tidak pernah kelihatan sholat, itu kata Rasulullah, asal dia muslim, ketika mati sholat di jenazah. Wa shallu khalfa man qala la ilaha illallah, dan sholatlah kamu di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini sesuai dengan hadis yang kemarin. Walaupun orang maksiat sedikit-sedikit, orang fasik, kalau dia muslim jadi imam, ya kita ikut tidak apa-apa. Nah, hadis ini ada banyak perbedaan pendapat. Salah satunya yang jadi pembicaraan itu adalah nyolati orang fasik, ngaku Islam, tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, tidak pernah, apalagi kelihatan ahli maksiat. Islam tapi ya minum-minum, ya judi, ya macam-macam. Itu ada ulama 4 itu berbeda. Jadi Imam Malik dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal
itu menyarankan kalau ada orang fasik nggak pernah sholat kemudian itu ya tetap disolati, tapi usahakan yang sholat itu jangan tokoh masyarakat atau imam agam, imam besar. Jadi gampangannya kalau sekarang ya, ojo diimami wong-wong sing biasa, orang-orang baik. Jangan tokoh masyarakat, jangan imam masjid, jangan kiainya. Perlu isi disolati wong biasa-biasa. Sing penting ana sing salat. Atau sholat sendiri, tangan sendiri. Ya keluarganya mungkin. Iya, jadi ada ulama yang menyarankan kalau memang harus disolati, ya dolekno wong sing kira-kira ya tingkatannya pada-pada. Jangan cari orang yang alim, jangan cari orang yang tujuannya apa? Itu untuk memberikan pembelajaran. Jadi itu memberikan pembelajaran kepada terutama keluarganya. Merasa tidak enak. Biasanya wong mati disolati, tokoh-tokoh kabeh. Jamaah masjid podo teko terus kawan sing teko. Nyolati wong siji loro. Itu pun orang-orang yang tidak dikenal orang yang ahli ibadah. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Yang penting orang yang sholat. Nah, Imam Malik dan Imam Ibnu Hanbal itu mengatakan, sing wong api-api kalau jangan melok. Dan kapok gitu. Artinya biar ada pembelajaran. Oh gak enak ya. Minimal Pak Mudin biasa teko ya gak teko. Wong-wong jamaah masjid biasa teko kawan aja. Lah itu minimal itu memberikan. Di sini kadang-kadang orangnya ke masjid. Iya. Tapi nak disolat di masjid. Lah itu. Memang mereka begitu. Ya sebenarnya itu gak usah dibawa ke masjid kalau yang orang dulu itu keren. Ada orang mati gak pernah ke masjid, lalu di kono masjid. Masjid. Jadi nanti itu memberikan pelajaran kepada keluarganya. Bapakku mati, jalur nang masjid gak oleh. Tidak pun gak tahu nang masjid kok. Masa wis gak iso sholat, jalur disolati nang masjid. Nah itu lebih baik. Menurut hadisnya begitu. Wis gak usah dibawa masjid, sholati kono keluarga yang kalau termasuk tokoh masyarakatnya itu ya wis pura-pura karo. Lagi itu kadang-kadang nah, artinya begini, kadang-kadang Allah yang ngatur ada orang seperti itu. Pas ya kita biasanya selalu takziah umpamanya. Dilalah ada tetangga meninggal, terus gak tahu sholat dan sebagainya. Kok pas awak dhewe gak tahu. Itu seakan-akan dihindarkan oleh Allah. Kamu gak usah ikut sholat. Pas lu mau atuh kerumuh meninggal. Itu kadang ya terus yes alhamdulillah untung gak melok nyolati ya. Karena semakin banyak orang-orang yang baik itu ikut nyolati, nanti nggak ada perasaan apa ya? Ya sama saja. Akhirnya terus bangga. Iya. Bapakku gak tahu sholat ya akhirnya disolati jamaah muayyan. Nah, berdasar hadis ini tidak baik. Tentang kewajiban sholat itu dia tetap disolati, tapi wis mbok sapa kono sing penting ana sing sholat. Itu dalam rangka kata Imam
Malik dan Imam Ahmad itu memberikan pelajaran. Tapi kalau Imam Syafi'i dan Imam Hanafi itu yes pura-pura husnudzon. Berarti ada ulama ya beda pendapat. Tujuannya sama-sama baik. Yang suruh datang seperti Imam Syafi'i itu wis salat ana wae sapa rungku terus keluargae sadar akhirnya sapa masjid. Lah yang keren tadi begitu. Ya ben kapok. Supaya nanti sadar, sama-sama tujuannya itu menyadarkan supaya nanti mau sholat. Tapi ya itu sehingga sekarang yang banyak itu ya dalam urusan itu madzhab Syafi'i diikuti. Terus apa-apa merem ae. Di samping itu jaga perasaan di tonggo, yang kedua juga syukur mbek terus. Ya termasuk tahlilan itu kan juga begitu. Misalnya orang nggak pernah sholat, nggak pernah ya mati, sing teko akeh itu keluarga itu mikir. Masjid tidak ada tahlilnya. Gak kan